Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kanal SH Pro dan kali ini kita masih dalam kaitan kegiatan mata kuliah menulis kreatif kayak gitu. Tentunya berkaitan dengan riset dan masih menjadi topik bahasan kita adalah bagaimana menyaksikan film Korea nih. Kebetulan Babe lagi selama libur banyak sekali berhubungan dengan film-film ya, ketimbang nulis lagi malas ya, sudah bosan. Sekarang waktunya nonton film, dan kali ini yang kita saksikan adalah film drama-drama Korea nih yang bermunculan di banyak situs ya, juga di salah satu platform tuh atau apa namanya, video kayak begitu, dan ini menjadi menarik untuk dikupas kayak gitu. Kali ini adalah filmnya Catch the Ghost, menangkap hantu. Hantu apa? Hantu drakor buat Babe kayak begitu ya. Ini menarik diungkap kayak gitu ya. Sekali lagi dalam kaitannya kegiatan eh, riset dalam kegiatan menulis kreatif kayak gitu. Khususnya dalam membuat film pendek atau membuat film panjang fiksi ya. Jadi nggak sekedar nonton, seperti selalu Babe bilang, kita nonton film tidak sekedar nonton, tapi mencermati film. Ceritanya seperti apa, kandungan ceritanya seperti apa, kandungan konfliknya seperti apa, potensi-potensi konfliknya seperti apa, lalu bagaimana skenario itu bergulir ya, dari awal sampai akhir, scene per scene-nya itu seperti apa, seperti itu. Lalu sampai ke dialog-dialognya seperti apa, dan kita lihat sajian-sajian visualisasinya seperti apa. Dan ini menjadi bahan cerita tentu saja karena Catch the Ghost ini memang menampilkan semua unsur yang layak untuk di riset kayak begitu ya. Jadi film ini sedikit bahwa film ini merupakan serial televisi di Korea Selatan yang dimainkan oleh Moon Gen-young dan Kim Sen-ho. Babi nggak terlalu pintar bacanya nih, tahu betul tahu salah. Pokoknya kira-kira itu namanya lah ya. Jadi bisa dilihat di Wikipedia juga itu. Jadi gampang menemukan siapa pemainnya dan jadi apa kayak begitu. Ini diputar sebenarnya bukan film baru ya, tahun 2019. Tapi tetap sangat menarik, sangat layak ya. Sangat eh, penting banget untuk jadikan referensi kayak gitu. Terutama ketika kita sedang tidak punya ide apa-apa kayak gitu ya. Jadi kita sekarang nonton film ketika tidak punya ide dan berharap mendapatkan ide kayak gitu. Sederhana ceritanya ya, bahwa di film ini ada perempuan yang energik banget, dimainkan oleh tadi si Moon Gen Young ya. Jadi Yoryong ya. Jadi dia tuh polisi sebenarnya, sedang sedang mengajukan diri menjadi polisi. Polisi di bawah tanah, semacam kendaraan bawah tanah, subway kayak gitu ya, kereta bawah tanah. Di sana di Korea ternyata ada polisinya khusus untuk menangani persoalan-persoalan yang di dalam kereta. Persoalan menjadi penting ya, karena ada banyak konflik, ada mayat ditemukan dalam kereta, bahkan dalam sebuah acara kayak begitu, lalu ada kasus pencopetan yang akhirnya menjadi peristiwa besar kayak begitu. Dan dilalah ini menjadi masalah ketika adanya pembunuhan, temuan mayat di dalam kereta terjadi ketika acara besar, acara peresmian dari kesatuan polisi bawah tanah tadi kayak gitu. Dan ini tentu saja memalukan komisaris yang sedang meresmikan acara ini, karena dia pun menjadi korban kecopetan juga. Nah, dari persoalan ini bukan cuma kecopetan, tapi persoalan pembunuhan juga pada akhirnya besar banget jadinya ya. Nuansa kriminalnya kencang banget ya. Jadi ini mengingatkan adalah salah satu film Hollywood ya yang dimainkan J-Lo, Jennifer Lopez, juga mengungkap sisi bagaimana polisi yang bertugas mengungkap peristiwa kriminal di kereta bawah tanah kayak gitu ya, subway kayak gitu. Dan ini di Korea tentu saja yang menarik adalah bagaimana permainan sisi dramanya yang ditampilkan, bahwa drama itu dimunculkan dimulai dari adanya sosok karakter yang dipilih kayak gitu. Jadi sosok Ryong yang dimainkan oleh Moon Gen Young ini sudah bawa masalah bahwa kembar identiknya ya hilang kayak gitu, dan diduga dibunuh, dan diduga bagian dari korban pembunuhan berantai. Jadi tekad dia menjadi polisi
kereta bawah tanah itu adalah mencoba mencari saudara kembarnya. Dan yang jadi visualisasi yang menarik yang buat Babe langsung jatuh cinta adalah ketika dia mengingat dengan baik tuh setiap sudut dari jalur kereta, dari setiap stasiun, semua stasiun dia hafal, dan ada apa di sana itu divisualkan dengan baik oleh dia, terutama tentu oleh sutradara. Dia ingat jalannya kemana, di sini ada apa, dari sini ada apa, dan dia sudah paham jalan lewat mana untuk menjadi jalan potong, dan ini dibuktikan ketika dia mengejar seorang penjahat kayak begitu. Jadi visualisasinya ini aja sudah bikin menarik nih. Jadi bagaimana orang tuh bisa paham ya, ada apa di setiap sudut kereta itu, dan kita bisa menyaksikan visualisasinya oleh sutradara. Jadi menarik. Dari segi ini nih menang nih, segi efeknya ini menang banget nih kayak begitu ya. Jadi kita ingat kayak kalau di film yang dimainkan oleh Denzel Washington ya, film The Equalizer ya. Jadi dia itu ketika akan terjadi melawan sekelompok penjahat, dia sudah ada visual akan melakukan apa, berapa detik melakukan apa, seperti apa, lalu bagaimana akan membunuhnya, akan bagaimana menundukkan lawannya. Dan kali ini si Yoryong ini bisa ada apa sudah tahu, bahkan sampai akhirnya dia bisa membuktikan banyak persoalan tuh dengan kecerdasan dia mengingat ingatan apa fotonya itu fotogenik apa namanya ingatan fotografinya itu membuat dia tuh bisa membantu mengungkap sebuah kasus. Dan yang paling penting lagi di luar kasus-kasus bagaimana mereka tuh menjadi akrab tuh antara atasan dan pegawai barunya ya, awalnya memang merepotkan kan, terlalu energik, terlalu agresif sehingga merepotkan kayak gitu. Sedangkan si atasannya itu Ji-seok ya, itu orang yang sangat patuh aturan birokratis kayak begitu. Dan akhirnya pelan-pelan mereka menjadi akrab dan bisa saling mengisi. Dan kita akan yang bagian paling penting adalah tentu bagian sisi human interest-nya tuh. Jadi bagaimana kita akan mendapati persoalan kegalauan si tokoh pegawai polisi baru ini yang ternyata memang sangat kehilangan saudara kembarnya, dan dia sedang upaya mencari. Kedekatan psikologisnya sangat bagus banget digambarkan kayak gitu dengan sosok sang kembar. Tapi yang menyimpan juga atasannya polisi ganteng ini ya, si Ji-seok ya, juga punya persoalan keluarga yang luar biasa dahsyat kayak gitu. Ibunya dirawat di sebuah semacam rumah sakit atau panti jompo ya, kayak gitu ya. Dan dia merawat dan kadang-kadang datang itu bergaya seperti seorang laki-laki ya, seperti sedang mengapeli, sedang kencan dengan pacarnya. Dan itu ibunya, dan dia bergaya, dan dia dianggap adalah kekasihnya, bukan kekasihnya tapi suaminya tentunya. Jadi si polisi ganteng ini dia akan datang seakan-akan apel kepada ibunya. Dia bergaya seperti ayahnya kayak gitu, dan memang dia mirip dengan ayahnya. Dan dilalah tuh ternyata ibunya itu tidak paham bahwa yang selama ini datang tuh bukan suaminya yang sudah meninggal, tapi anaknya, si polisi ganteng. Jadi kita akan dapat itu hubungan yang sangat luar biasa humanis antara anak dan ibunya yang sudah pikun, sudah tidak kenal lagi bagaimana sosok laki-laki yang selama ini menemaninya makan, mengunjunginya di rumah sakit atau di panti jompo kayak begitu. Dan akhirnya kita akan jadi terenyuh bagaimana di Korea tuh ternyata juga ada ya persoalan-persoalan yang sangat sifatnya humanis seperti itu ya. Sangat dramatis, susah bayangin, coba bayangin suatu saat misalnya teman-teman tuh ngalamin merawat ibu ya, merawat ibu kandung yang tidak tahu, tidak mengenali kita siapa ya, karena dia sudah pikun, karena tuh Babe sudah ngalamin ini kayak gitu, ngalamin tuh hampir 1 tahun merawat ibu Babe sendiri dan dia tidak kenal Babe, ya dianggapnya sebagai orang lain yang merawat dia kayak gitu. Itu luar biasa sedihnya, dan itu di film ini ditampilkan. Karena itu Babe ketika ada adegan ini, Babe langsung jatuh cinta film ini, gila ini. Ternyata Korea itu juga emang jagoannya ya untuk menampilkan drama-drama seperti ini ya. Belum lagi kalau lihat hubungan ada kakek yang menjadi kurir ya, yang akhirnya jadi semacam kurir narkoba. Dia punya hubungan yang sangat manis banget ya dengan anaknya kayak gitu. Jadi
persoalan-persoalan ini yang barangkali sebenarnya kita semacam diingatkan gitu, bagaimana di Korea kan memang semacam sindiran mungkin ya, kan Korea negara maju ya, negara maju yang barangkali di sana ada persoalan-persoalan besar dengan persoalan hubungan anak dan orang tua, terutama orang tua yang sudah manula, yang banyak di kota-kota negara-negara maju itu kan begitu tua ya merana ditaruh di panti jompo kayak gitu ya. Itu beda dengan konsep Indonesia, orang tua dirawat, tapi di negara-negara maju ditempatkan di panti jompo. Tapi di Korea itu ternyata dirawat kayak begitu, dirawat, ada hubungan yang bagus, bahkan akhirnya sampai seorang yang tua itu karena miskin ya tetap harus kerja kayak begitu, karena untuk menafkahi dirinya juga keluarganya, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa mengharukan kayak gitu. Ini menarik nih. Jadi ada 16 episode yang tersedia dan semuanya sudah ada kayak gitu. Babe baru nonton 2 tapi udah langsung jatuh cinta gitu. Mudah-mudahan ini juga teman-teman juga bisa jadi dapat pelajaran berharga nih. 2 episodenya aja udah bikin bikin nafsu gitu ya. Baru 2 tuh ya. Gimana setelah jadi 6 tuh? Betul-betul ini bisa menangkap hantu di hati kita gitu untuk mencintai film ini gitu. Gak ada salahnya ditonton, dijadikan bahan referensi. Ini buat belajar bagaimana mencari bahan yang paling asik ya, eh, demi mengulik ide-ide baru, demi mendapatkan ide-ide segar untuk film kita kayak gitu. Terutama kita masih konsepnya adalah bagaimana menulis skenario nya tentu saja. Dan ini sekali lagi dimulai dari film Catch the Doctor kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.